Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal event-event yang akan terjadi di minggu ini yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Kira-kira apa saja eventnya, itu yang akan kita lihat. Dan ada juga DXY yang sepertinya sedang to the moon. Kita lihat efeknya kepada Nasdaq dan kepada Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya. Weekly close-nya itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi terjadi weekly close yang lebih rendah daripada sebelumnya. Close-nya itu di 18.800. Tidak terlalu baik ya teman-teman. Jadi expect bearish untuk bear untuk lebih menang terhadap bull. Kalau kita lihat daripada close ininya, ini merupakan close terendah sejak bulan Juni. Bulan Juni close-nya itu di 19.300-an, ini close sampai 18.800 ya. Tidak terlalu baik ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat untuk di RSI-nya itu ada semacam bullish divergence dan RSI-nya itu ditopang di atas garis kuning ini. Jadi masih memang ada skenario untuk bullish-nya, tetapi kondisi close-nya, price action-nya itu tidak terlalu bullish. Kalau kita lihat untuk time frame daily-nya bagaimana, time frame daily-nya sekarang berada di pola triangle ini, dan pola triangle ini hampir selesai. Jadi akan terjadi breakout antara hari ini atau besok ya teman-teman. Jadi bertepatan juga besok akan ada Jerome Powell mau ngomong sesuatu besok. Dan ini selama seminggu terakhir ini harga Bitcoin dia sideways di sini-sini saja. Tidak jelas apakah dia mau naik ke atas atau tidak. Ternyata dia berada di dalam pola triangle ini ya teman-teman. Jadi analisa saya mengenai kemarin bahwa ini itu bullish, melihat adanya bullish divergence yang terbentuk tersebut, itu telah berubah menjadi pola triangle yang cenderung sideways. Jadi sekarang harus tergantung pada arah breakout-nya itu kemana. Ada ini sebenarnya ada inefisiensi atau fair value gap yang terbentuk di sini di rentang harga 21.500 sampai ke 20.500 yang sebenarnya sangat mungkin bagi Bitcoin untuk pergi ke sana dan sangat wajar sekali bisa ke sana. Atau kalau misalnya bear yang lebih kuat untuk dalam beberapa hari ke depan, maka dia bisa turun, breakdown ke bawah, dan 17.500 itu bisa menjadi next support-nya. Ini merupakan support yang kuat, kemungkinan besar akan ada bounce yang cukup kuat dulu dari sini, baru dari situ kita akan lihat polanya, apa yang akan terjadi, apakah polanya bearish atau bullish, itu kita harus tunggu lagi ya teman-teman. Dan kita kalau lihat di XY ini dia benar-benar sangat kuat sekali, khususnya hari ini juga dia masih memberikan menunjukkan kekuatan dia. Kemarin juga hari Jumat lalu juga sangat kuat sekali. Dan kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya, 4 jamnya, ya masih dalam posisi bullish sebenarnya. Kalau untuk 4 jamnya kalau kita lihat belum ada bearish divergence, jadi mungkin bisa ada potensi untuk ke atas lagi sebenarnya kalau kita lihat ya. Kecuali memang ada rejection yang cepat dari sini, dia close menjadi semacam, saya lupa namanya. Jadi kalau misalnya dia nge-wick-nya cukup panjang tetapi body candle-nya itu kecil, itu berarti ada perlawanan dari bear ya, atau dari mata uang lain seperti euro, yen, dan lain-lain. Tetapi kondisi sekarang masih bullish dan ini bearish untuk Nasdaq dan untuk Bitcoin. Kalau kita lihat untuk Nasdaq-nya bagaimana? Nasdaq-nya juga mengalami penurunan. Kita lihat, jadi mengalami penurunan hampir ke daerah supportnya yang ada di sini 11.000. Kemungkinan bisa sampai ke sana. Ada juga ini S&P 500. Kita akan lihat, coba kita lihat dulu. Yang ini, ya, sekarang sedang mengarah ke bawah lagi ya teman-teman.
Mungkin bisa pas ke daerah garis ini, sama seperti Nasdaq juga mungkin harus ke sana, baru akan terjadi bounce dari situ ya teman-teman. Oke, tapi untuk kondisi sekarang ya, Bitcoin ya lebih cenderung untuk bearish karena melihat close weekly-nya tidak terlalu baik dan DXY-nya itu sedang bullish. Dan ini adalah info dari Inspo Crypto mengenai event-event yang akan terjadi di minggu ini. Ada banyak sekali hal yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin, dimulai dari hari Selasa ya. Hari Selasa Jerome Powell akan ngomong, kemudian akan ada ini consumer confidence dan lain-lain. Hari Rabu Jerome Powell juga akan ngomong, Presiden European Central Bank juga akan ngomong. Hari Kamis ini ada GDP untuk Q quarter of quarter 2. Ini dan ada juga angka penganggurannya itu seperti apa. Hari Jumat ini merupakan berita yang cukup besar juga mengenai CPI year of year untuk bulan September untuk yang Eropa dan Core PCE Price Index untuk Amerika. Jadi ini merupakan data yang cukup penting bagi The Fed, Jerome Powell sendiri karena mereka melihat data yang seperti ini, di mana sebelumnya ini adalah 0,1% dan diprediksi bahwa akan naik ke 0,4% ya. Jadi inflasi masih terjadi. Actualnya kita belum tahu, kita harus lihat ya teman-teman. Jadi ini bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin di minggu ini ya. Apalagi ini menjelang mau memasuki bulan yang baru dan biasanya September juga performanya itu tidak terlalu baik. Nah, itu kita harus was-was di sini ya. Dan ini adalah sedikit update mengenai whale Bitcoin terbesar yang sebelumnya itu Ip Man, kemudian dia berubah ganti wallet yang baru, sekarang namanya saya namakan sebagai ILCO ya. Di mana selama beberapa minggu terakhir ini dia mengumpulkan Bitcoin terus, dia beli terus. Ada pas ketika harga Bitcoin itu cukup tinggi, maka dia akan menjualnya. Seperti di tanggal 13 September dia jual 1000 Bitcoin, habis itu beberapa hari kemudian dia membeli Bitcoin dan dia meneruskan dengan membeli Bitcoin terus ya, karena menurut dia harga Bitcoin itu relatif sangat rendah sekarang dan merupakan kesempatan yang jarang sekali untuk terjadi. Jadi menurut saya meskipun memang ada potensi ke bawah lagi ke 16 ribuan, 15 ribu, 14 ribu, bahkan ke 12 ribu, tetapi ada baiknya kita dari sekarang kita DCA dulu, karena ada juga kemungkinan untuk harga Bitcoin tidak ke sana. Jadi kita harus siap untuk kedua kemungkinan tersebut. Caranya adalah dengan DCA, ya. Nah, whale ini melakukannya, kemungkinan besar dia juga akan beli ketika harga Bitcoin dia terjun ke bawah juga. Menurut saya uangnya banyak sekali, jadi dia tentu membagi uangnya ketika membeli. Jadi itu yang harus kita lakukan juga ya, agar kita dapat exposure terhadap Bitcoin di harga yang sangat rendah ini ya. Oke, nah itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Posisi saya sedang kurang enak badan. Semoga besok-besok saya sudah bisa lebih semangat lagi dalam menyajikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.